Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Selamat sore Mbak. Selamat sore, dengan Dr. Askia yang bisa saya bantu. Iya nih Mbak, saya mau ini nebus resep, bisa kayak Mbak? Saya dulu ya resepnya. Iya. Sebelumnya dengan atas nama Ibu siapa? Iya. Oke, saya cek dulu resepnya. Iya Mbak. Apa dokter mau cek kapan resep? Atas nama Ibu ya? Iya, saya sendiri Mbak. Oke. Ini ada resepnya ya. Apakah resepnya ingin ditebus semua? Berapa ya Mbak totalnya kalau saya tebus semua? Ditebus semua harganya Rp150.000. Saya tebus semua aja. Untuk penebusan obat ini dibutuhkan konseling. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya sekitar 10-15 menit? Boleh deh Mbak, saya bersedia. Silakan duduk. Apakah Ibu sudah nyaman? Ya. Dan sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dokter sudah menyampaikan tentang obat yang akan diminum? Nggak ada sih Mbak, cuma ngasih resep aja kemarin. Apakah dokter sudah menyampaikan cara penggunaan obatnya? Belum juga Mbak. Terus apakah dokter sudah menyampaikan harapan setelah minum obat? Nggak ada sih Mbak, belum. Sebelumnya saya ingin melihat hasil dari labnya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah obat ini untuk Ibu sendiri atau untuk orang lain? Buat ini sih Mbak, saudara saya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu Rina mengalami gejala seperti apa saja? Gejala tuh beberapa hari ini tuh dia lagi gitu ya, turun apalagi di malam hari. Terus kalau dia itu mendidih yang kayak tulangnya tuh kayak sakit gitu, katanya kemarin dilapisi. Apakah Ibu Rina pernah mengonsumsi obat-obatan ini sebelumnya? Belum pernah. Kalau vitamin C aja. Apakah Ibu Rina sebelumnya mempunyai alergi obat atau makanan? Nggak ada sih Mbak. Sebelumnya apakah izin bertanya, kalau yang sensitif, apakah Ibu Rina mengonsumsi alkohol atau merokok? Enggak sih Mbak, nggak pernah. Apakah sedang menyusui atau hamil? Tidak juga. Apakah memiliki riwayat penyakit bawaan? Nggak ada sih Mbak, hanya enak aja. Sebelumnya ini dilihat dari hasil swabnya, Ibu Rina mengalami positif COVID-19. Nah, diperlukan untuk pengobatan. Nah, obat-obatannya ini ada Favipiravir 300 mg per tablet tablet, diminumnya 2 kali sehari 1 tablet. Obat ini berfungsi untuk antivirus ya. Yang selanjutnya ada paracetamol 500 mg terdapat 10 tablet, diminumnya 4 kali sehari ya setelah makan. Paracetamol ini fungsinya untuk meredakan demam dan meredakan nyeri ya. Yang terakhir ada vitamin C. Nah, vitamin C ini bukan obat, tapi vitamin C ini untuk meningkatkan imunitas karena sedang terkena penyakit COVID. Nah, vitamin C ini terdapat 100 mg, diminumnya 1 kali 1 tablet saja. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Ini kan obatnya ada banyak nih ya Mbak, macam-macamnya. Itu ada efek sampingnya gitu nggak ya Mbak? Untuk efek samping tidak perlu khawatir karena tidak semua orang mengalami hal yang sama. Tapi jika terasa mual atau pusing atau muntah, itu bisa diatasi seperti meminum obat paracetamol saja gitu. Dan jika terdapat efek samping yang mengganggu, bisa hubungi dokternya pada resep tersebut ya.
Oke, Mbak, udah paham Mbak, saya paham. Sebelumnya saya izin apakah boleh untuk mengulang apa yang saya sampaikan? Ya, boleh Mbak. Tadi Mbak bilang ini ada obat antivirusnya juga Mbak, diminumnya sehari 2 kali 1 tablet. Terus ini ada paracetamolnya diminumnya sehari 4 kali 1 tablet, sama ada vitamin C-nya diminum sehari 1 kali 1 tablet. Semuanya setelah makan ya Mbak? Setelah makan ya. Nah, ini kan saya obatnya. Ya Mbak. Ini obatnya ya. Nah, saya terima ya Mbak. Nah, untuk pencegahan penularan virus COVID-nya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, menjaga kebersihan, dan untuk juga diusahakan juga jangan berkerumun dengan orang-orang banyak ya, biar virusnya tidak menular, karena virusnya menular melalui droplet. Nah, serta juga tetap makan makanan yang bergizi, berjemur di pagi hari agar meningkatkan imunitas. Dan untuk obat favipiravir-nya yang 300 mg yang antivirus, mohon jangan sampai lupa diminum ya, karena peran keluarga sangat penting untuk memakan minum obat ini. Jika lupa diminum akan terjadi resistensi, yang dimana akan semakin sulit untuk mengobati penyakit ini. Ini kartu nama saya. Jadi teman bisa dihubungi lagi sayangnya. Udah selesai ya Mbak berarti ya? Selesai. Saya izin, terima kasih banyak informasinya ya Mbak. Baik, semoga pasien. Dengan baik, penanganan yang tepat pada pasien juga akan dapat dilaksanakan lebih cepat oleh seorang yang sedang berpikir melakukan hal ini dikarenakan mereka sudah terlatih dalam berbagai penugasan serta praktik langsung kepada pasien. Maka dari itu saya mendorong ini tercapainya program pendidikan lanjut bagi para sarjana yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan lanjut bagi yang telah menyelesaikan jenjang akademik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di bidang kefarmasian dan kesehatan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Kami selaku tim pro, saya Rizky Dianovita selaku pembicara pertama yang akan memaparkan latar belakang, definisi, tujuan, serta argumen. Adapun mosi perdebatan kali ini ialah apoteker bertanggung jawab dalam resistensi antibiotik pasien. Latar belakang terwujudnya mosi perdebatan kali ini ialah resistensi antibiotik yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia. Mengutip dari Direktur Mutu Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Dr. Kalsum Komaryani, yang mengatakan bahwa resistensi antibiotik mencapai 700.000 orang per tahun dan diprediksi di tahun 2050 mencapai angka 10 juta orang per tahun di seluruh dunia. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, rekan debat yang saya banggakan, sebelum mengupas isi dari perdebatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan definisi dari resistensi antibiotik terlebih dahulu. Adapun definisi dari resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menahan efek dari obat yang mengakibatkan bakteri tersebut tidak mati setelah pemberian antibiotik tersebut. Hal ini tentu menjadi tantangan serta masalah yang besar di kalangan masyarakat, di mana masyarakat yang telah mengkonsumsi antibiotik, namun hal itu menjadi sia-sia karena adanya resistensi dari antibiotik tersebut. Dewan juri yang terhormat, rekan debat yang saya banggakan, permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini adalah permasalahan resistensi antibiotik yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini tentu dapat dikendalikan dengan penggunaan antibiotik yang tidak berlebihan serta mengalami pemantauan yang ketat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya resistensi antibiotik ini dapat terjadi salah satunya akibat ketidakpatuhan pasien terhadap penggunaan resep yang telah diberikan oleh dokter. Sedangkan peran apoteker dalam pengawasan penggunaan antibiotik ini sangatlah penting, di mana apoteker memiliki peran sebagai pemantau terapi obat dan monitoring efek samping obat, sebagaimana yang telah dicantumkan pada Permenkes nomor 73 tahun 2016. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian resistensi antibiotik pada pasien tentulah menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Maka dari itu, kami sebagai tim pro menyatakan setuju pada mosi perdebatan kali ini.
Adapun kondisi yang ingin kami capai pada mosi perdebatan kali ini ialah pemaksimalan peran apoteker dalam pemantauan resistensi antibiotik pada pasien. Dengan adanya pemantauan yang maksimal dari apoteker, tentunya dapat mendorong pengawasan yang terpantau pada penggunaan antibiotik pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Terima kasih kepada pembicara satu yang telah menjelaskan tentang latar belakang, definisi, dan tujuan mosi perdebatan kali ini. Di sini saya Sukma Ayu selaku pembicara kedua dari tim pro dengan mosi apoteker bertanggung jawab dalam resistensi antibiotik pasien. Menyatakan bahwa pihak kami berdiri pada posisi setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang saya hormati serta rekan debat, sebagai teman untuk berpikir, Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 8 pada tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit pada bab 2 pasal 4 yang menjelaskan bahwa penggunaan antibiotik secara bijak ialah melalui tahapan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik, yang artinya apoteker sebagai perannya dalam pelayanan farmasi klinik adalah bertanggung jawab dalam penggunaan resistensi antibiotik yang diberikan kepada pasien, di mana pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien adalah melalui apoteker yang bertugas di apotik. Bagaimana mungkin penggunaan antibiotik tersebut diberikan peranannya kepada pihak lain, sedangkan peran apoteker tersebut jelas sebagai pemantau dalam penggunaan antibiotik pasien tersebut. Dewan juri yang terhormat, mengutip dari Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Maura Linda, menyatakan bahwa penggunaan antibiotik harus berdasarkan kepada resep dokter. Resistensi antibiotik terjadi karena tidak patuh terhadap aturan pakai dan tanpa resep dokter. Hal ini tentu mendukung peran apoteker sebagai pelayan kefarmasian yang memberikan obat kepada pasien, memberikan konseling kepada pasien, serta memantau atau memonitoring efek obat pasien. Yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain berkurangnya pengetahuan. Ibn Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta lawan debat yang saya banggakan, bukan lawan debat dalam permusuhan. Saya Tasya Nur Fadilah yang bertindak sebagai pembicara ketiga yang akan memaparkan data dan fakta lapangan pada mosi perdebatan, yaitu apoteker bertanggung jawab dalam resistensi antibiotik pasien. Dewan juri yang terhormat, rekan debat yang saya banggakan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh pembicara kedua terkait Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang peran apoteker sebagai pemantau terapi obat dan memonitoring efek samping obat. Hal ini merupakan hal yang sangat mendukung untuk mosi perdebatan kali ini, di mana peran apoteker telah jelas bagaimana hal yang demikian yang tentunya menjadi tanggung jawab apoteker dalam pemantauan resistensi antibiotik obat pada pasien. Mengutip pernyataan dari Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang menyatakan bahwa jika di Thailand tercatat ada 38.000 kematian per tahunnya akibat resistensi antibiotik, yang padahal penduduknya hanya 70 juta. Bagaimana di Indonesia yang penduduknya mencapai 273,5 juta? Tentunya kasus resistensi antibiotik di Indonesia bisa mencapai 130.000 per tahunnya. Dewan juri yang terhormat, sebuah penelitian menyatakan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui bahwa penggunaan antibiotik harus dengan resep dokter itu sebanyak 56,1%, dan jika penggunaan yang dilakukan terus-menerus dapat menimbulkan resistensi sebanyak 66,3%. Namun, tidak sedikit yang mengetahui juga jika antibiotik dapat menimbulkan reaksi alergi sebanyak 51,8%. Hal ini tidak berhubungan dengan jumlah dan lamanya penggunaan. Penggunaan antibiotik tidak sesuai dapat menggagalkan terapi, namun juga dapat menimbulkan risiko seperti sensititasi, resistensi, dan suprainfeksi. Dari data tersebut dapat ditarik tali sumbu bahwa peran apoteker sebagai konseling obat di farmasi klinik sangatlah penting dan bertanggung jawab, karena pasien tidak akan mengetahui tentang penggunaan dan resep yang telah diberikan oleh dokter tanpa penjelasan dari apoteker serta pengawasan dari apoteker. Dewan juri yang terhormat, memang benar bahwasannya argumen yang disampaikan oleh tim lawan ini memanglah efisien. Tetapi pada kenyataannya argumen tersebut tidaklah tepat apabila digunakan pada mosi kali ini. Mengapa demikian? Baik, Dewan juri yang terhormat,
karena argumen tersebut tidaklah cocok di era yang saat ini. Argumen yang tim kami berikanlah lebih tepat daripada yang tim lawan berikan tadi. Mengapa demikian? Hal ini sebagai upaya pengendalian permasalahan resistensi antibiotik di Indonesia. Maka apoteker bertanggung jawab dalam menjalankan perannya untuk konseling kepada pasien, pemantauan terapi obat, serta memonitoring efek samping obat yang telah pasien konsumsi. Agar terciptanya kondisi yang ingin capai, sebagaimana yang telah disebutkan oleh pembicara pertama tadi, maka solusi yang kami tawarkan adalah solusi yang terbaik untuk penanganan dan pengendalian dari mosi ini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tim kami berada pada posisi yang mendukung penuh terkait mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.